Yang kiri e. Kalau saya gini, semuanya teriak sambil tepuk tangan. Oke? Siap. Kanan e. Tepuk tangan kita tampilkan dari kelompok D2 Situ Bagendi. Nepangkeun kami kelompok 2 ti kelas genep D bade mintonkeun drama Situ Bagendit. Nepangkeun abdi Haifa, narator anu ngisakeun carita Situ Bagendit. Nepangkeun nami abdi Frisya, memerankeun si Nyai Endit. Abdi teu kaya di dieu, tingali priasan abdi glamor pisan. Nepangkeun nami abdi Arvin. Nepangkeun nami abdi Keisha. Abdi teh Mimi jeung Aki anu rek mere pacaran ka si Nyai Endit. Nepangkeun abdi Aurel, si Nyai Asih nu teu sombong siga si Nyai Endit. Nepangkeun nami abdi Malik. Nepangkeun nami abdi Fadlan. Nepangkeun nami abdi Mary. Urang teh para petani nu geus capek dibobodok ku Nyai Endit. Nepangkeun nami abdi Zia. Nepangkeun nami abdi Aisyah. Nepangkeun nami abdi Alisa. Lamun teu gosip lain urang atuh. Nepangkeun nami abdi Alif. Nepangkeun nami abdi Rafif. Nepangkeun nami abdi Aryo. Urang teh centreng jeung barja nu ngajagaan Endit. Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat. Merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Situ Bagendit. Dan cerita ini adalah mengenai asal-usul terbentuknya Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu
hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Sepertinya persediaan padi kita untuk beberapa hari ke depannya tidak cukup untuk kebutuhan hidup kita, serta beberapa warga yang sedang mengeluh karena mereka kelaparan. Iya, kasihan juga melihat keluargaku yang sedang kelaparan, sedangkan banyak di ini sangat mahal. Bagaimana kalau kita menggandeng beberapa padi ini? Kita tahu bahwa kita harus menjual padi dengan harga murah kepada Nyai Endit, dan Nyai Endit akan menjual harga yang sangat tinggi. Aku tidak setuju. Aku sedikit takut jika akan melakukan hal ini. Bagaimana jika kita ketahuan mengambil padi? Kita akan disiksa oleh para centeng. Kemudian, bagaimana jika kita ketahuan oleh Nyai Endit? Tenang saja, Syadi, kita berhati-hati dalam mengambil tindakan ini. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memberi pendapat untuk setuju atau tidak setujunya. Aku ikut saja kepada kalian. Saat para petani hendak mengambil padi sangkap. Ternyata para centeng sedang memantau pekerjaan para petani dan tidak sengaja melihat perlakuan yang mencurigakan tersebut. Centeng pun segera menghampiri para petani. Hei kalian, berani-beraninya kalian mengambil padi itu? Taruh kembali padi itu atau aku akan laporkan kalian kepada Nyai Endit. Ampun centeng, jangan laporkan kami. Kami tidak akan segan-segan untuk menyiksa kalian apabila kalian bertindak seperti ini lagi. Mengerti? Mengerti centeng. Para centeng pun segera meninggalkan para petani dan melanjutkan pekerjaannya. Hei kalian, baru saja kami lihat kalian di mes centeng. Kalian berencana mencuri padi ya? Kalian tidak seharusnya seperti itu. Kita tetap harus terima dengan nasib yang menimpa kita. Kapannya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya kawan tidak menghukum si lintang darat? Iya, saya juga sudah lelah hidup seperti ini terus. Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah sabar. Mungkin juga Alfred datang membalasannya ketika bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhannya tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Baca, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, mulai diperiksa lumbungannya nih. Lumbungannya sudah perlu diisi lagi, bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Kamu akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Iya, sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras kepada Nyai Endit. Dari tanggal 11, sekarang harganya 5 kali lipat dibanding kita jual dulu. Tiba-tiba ada seorang penduduk bernama Nyai Asih yang ternyata mendengar pembicaraan penduduk dengan petani. Nyai Asih pun segera menghampirinya. Kalian teh lagi bahas soal persediaan berasnya. Kumaha lamun orang demo ke rumah Nyai Endit. Setuju tuh? Setuju, setuju. Hayo tuh, orang demo. Nyai Endit teh geus orang kapisan. Soalnya teu bisa diaturkeun deui ieu teh. Tapi kumaha imah Nyai Endit teh dijagaan ku si centeng-centeng nu gagal eta sih lagi mah. Geus bae, ikut we pokona mah. Lalu mereka pun segera menghampiri rumah Nyai Endit untuk beramai
pekerjaannya sambil membicarakannya Endit. Ih, meni pelit pisannya si Nyai Endit teh. Bener nah manfaatna masihan duit, lamun urang tetep bisa meuli kaperluan keur hirup. Abdi mah yakin jalmi anu goreng adat si Nyai Endit mah hirupna moal barokah. Begitulah gelutan para penduduk desa atas kesewenang-wenangannya ini. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek dan kakek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati permukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Aduh, kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Betul nih, mereka sedang menderita saat ini. Ini kebetulan ada penduduk di sebelah sana. Mari kita hampiri. Neng, punten, Madena Ros. Upami bumi jalmi anu paling benghar di lembur ieu teh paling mananya Neng? Maksud nenek rumahnya Nyai Endit sudah dapat nek. Nenek tinggal lurus aja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada perlu apa sama Nyai Endit? Kami meminta sedekah. Percuma saja nenek sama kakek minta sama dia. Gak bakal dikasih. Percaya deh sama aku. Kalau kalian lapar, kalian bisa makan di rumahku saja. Tapi seadanya. Tidak perlu. Kami hanya mau tahu reaksinya jika ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong kamu beritahu penduduk sekitar untuk segera mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Kakek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau. Aku tidak bercanda. Kami adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyai Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek dan kakek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Nyai Asih, Nyai, jangan bohong Nyai. Sudah, biarkan saja Nyai Asih di situ. Kita pergi saja. Kita harus memberitahu kabar buruk ini kepada para petani. Warga desa pun segera meninggalkan tempat tersebut. Juga meninggalkan Nyai Asih yang tetap bengong. Sebentar, apakah benar akan ada banjir? Bagaimana ini? Lalu warga desa pun bertemu dengan para petani dan langsung memberi kabar bahwa sebentar lagi akan ada banjir. Tani, hentikan dulu pekerjaan kalian. Katanya perlu ada banjir, cepat mengungsi. Menyaleh, panjang si Mado. Aslinya sih ya, tidak celi aing. Sieun kieu, hayu atuh orang mengungsi heula. Ayo orang guys sieun. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang melimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centengnya. Hai pengemis tua, cepat pergi dari sini. Dan sampai teras rumah ini, otak terinjak oleh kakimu. Kami meminta sedekah. Barangkali ada sisa makanan yang dapat kami makan. Sudah 3 hari kami tidak makan.
Kalau mau makan ya beli. Jangan minta, sana cepat pergi sebelum kami seret. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si kakek dan nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Kakek selalu berteriak untuk menghentikan tindakan tersebut, dan nenek tidak berhenti untuk meneriaki Nyai Indit. Nyai Andit, keluarlah. Kami meminta sedekah. Nyai Andit. Lepaskan kami, lepaskan. Hargailah orang yang lebih tua, wahai anak muda. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek kakek tua? Kenapa berjengek di depan rumah orang? Kami cuma mau minta sedikit makanan karena sudah 3 hari tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku? Tidak ada, coba pergi dari sini nanti banyak alat menyium bau. Si nenek dan kakek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah lalu memandang Nyai Indit dengan penuh kemarahan. Andit, selama ini ya Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur, kau gigih. Sementara para penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Kami datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karenamu. Ayeuna siap-siap